Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Sahabat Lentera Qurani yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Hampir semua kaum muslimin di seluruh dunia, terkhusus di Indonesia, bergembira, berbahagia akan masuknya bulan suci Ramadan. Semua kaum muslimin berbondong-bondong untuk melaksanakan ibadah. Semangat untuk menyambut bulan suci Ramadan ditandai dengan semangat untuk melakukan berbagai kegiatan atau amalan yang bernilai ibadah. Namun pada faktanya semangat untuk meninggalkan larangan-larangan atau maksiat-maksiat tidak sesemangat mereka untuk menyambut bulan suci Ramadan. Ya. Insyaallah pada kesempatan ini kita sudah menghadirkan atau di tengah-tengah kita sudah ada Ustadz atau guru kita, Ustadz Abdullah Bek. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat Ustadz. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Ustadz, kita sudah memasuki bulan suci Ramadan dan sudah melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Dan tentunya tujuan atau mungkin maksud dari melakukan puasa itu agar mendapatkan predikat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana terkait dengan puasa ini dan predikat apa yang akan kami dapatkan atau peroleh Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihil mayaminal muntajabin. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi di dalam ayat ini secara jelas Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa tujuan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita berpuasa adalah agar kita mendapatkan predikat takwa, agar kita sampai kepada tangga-tangga kesempurnaan, yaitu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Adalah dengan cara menjadikan puasa sebagai latihan kita untuk menahan diri melakukan berbagai kemaksiatan kepada Allah yang menjauhkan kita dari Allah. Tapi justru di bulan suci ini kita melakukan berbagai ibadah yang ibadah itu akan menghantarkan kita kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustaz, ini terkait puasa bahwa kita yang melakukan puasa di akhir nanti kelak insya Allah akan mendapatkan predikat takwa. Tapi pertanyaannya kepada Ustaz, puasa yang seperti apa Ustaz? Nah, ini kan terkadang kita hanya hati-hati untuk menahan lapar, menahan haus Ustaz, menahan untuk tidak minum. Jadi ketika sedikit ada yang masuk, kita sudah sangat takut bahwa nanti puasanya batal Ustaz. Tapi kenapa kehati-hatian itu hanya berhenti pada menahan lapar dan haus saja Ustaz? Kenapa saat mau marah tidak berhati-hati, nanti puasanya batal atau gimana Ustaz? Nah, apakah hanya sekedar makan dan minum saja yang membatalkan puasa, ataukah dosa-dosa yang lain, maksiat-maksiat yang lain juga seperti ghibah, marah, dengki, fitnah dan lain-lain Ustaz, itu juga bisa membatalkan puasa Ustaz? Memang di dalam ajaran agama kita dan secara spesifik dalam
ilmu yang disebut dengan ilmu fikih dibedakan antara sebuah amalan ibadah itu sah dan amalan ibadah itu bernilai atau diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sah itu lebih besar atau lebih luas daripada diterima dan tidak. Artinya boleh jadi amalan itu adalah sah tetapi tidak diterima di sisi Allah. Apa bedanya? Bedanya adalah bahwa kalau amalan itu sah, maka kita sudah gugur tanggung jawab kita untuk melakukan ibadah tersebut dan tidak ada kewajiban untuk mengqadha, mengulang pada hari yang lain. Tetapi kalau kita bicara tentang diterima sebuah amalan di sisi Allah, itu adalah tidak cukup amalan itu sah, tetapi ada berbagai persyaratan lain yang juga harus dipenuhi sehingga sebuah amal ibadah itu punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak sekedar menggugurkan taklif, menggugurkan kewajiban. Itu ada pada puasa, juga ada pada sholat dan berbagai ibadah lainnya. Jadi kalau kita menjaga, tidak melakukan, menahan diri untuk melakukan hal-hal yang memang membatalkan puasa, maka puasa kita dihukumi sah. Artinya sudah gugur kewajiban dan tidak ada kewajiban untuk mengqadha. Tetapi puasa yang kita lakukan cukup syarat secara fikih itu adalah kalau tidak memenuhi syarat untuk diterima di sisi Allah, meningkatkan derajat kita di sisi Allah, meningkatkan ketakwaan kita, tentu puasa kita hanya menggugurkan taklif saja. Misalnya tadi yang dicontohkan bahwa lidah kita tetap tidak menahan diri, atau kita tidak menahan diri untuk tidak riba, tidak gosip, tidak bohong, tidak ngadu domba, tidak katakan membuli, tidak juga menahan diri untuk mengumpat, kata kasar, dan beberapa amalan lainnya. Baik, jadi sampai pada batas bahwa puasa kita sah jika kita mampu menahan lapar dan minum. Iya, betul. Hanya saja nilainya di sisi Allah ketika kita masih ghibah, masih melakukan kemaksiatan yang lain atau sifat-sifat buruk yang lain, itu tidak meningkat, Ustaz. Ya. Betul. Itu juga terjadi dalam sholat. Oh, iya. Artinya dalam sholat selama misalnya 4 menit kita berdiri sholat, ruku, sujud, tidak melakukan dosa, kemudian melakukan berbagai persyaratan yang disyaratkan dalam sholat dari sisi kesucian, kemudian bacaan, tindakan dalam sholat itu sudah benar, maka sholatnya sah. Tapi Al-Quran menyebut bahwa sholat itu harusnya mencegah pelakunya daripada perbuatan keji dan mungkar. Kalau orang sholat tapi tetap dia melakukan dosa, melakukan maksiat, itu artinya bahwa sholatnya hanya menggugurkan taklif, tapi belum tentu meningkatkan derajat dia di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai sholat yang diterima. Baik, Ustaz. Nah, apakah ini juga berhubungan dengan suatu riwayat, Ustaz, bahwa betapa banyak orang yang berpuasa tidak ada yang diperoleh atau didapatkan kecuali lapar dan dahaga. Artinya mereka hanya lapar saja atau hanya haus saja, Ustaz, tapi tidak ada nilai yang lain diperoleh selain itu. Betul. Jadi mungkin dengan berbagai redaksi yang berbeda dalam riwayat, baik dari Nabi atau dari para imam Ahlul Bait, kita juga mendapatkan bahwa misalnya sebuah riwayat mengatakan bahwa kalau seseorang itu tidak meninggalkan perbuatan jelek, hanya meninggalkan makan dan minum, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan menilainya sekedar itu saja, tidak lebih, itu ya. Nah, ini ada yang sedikit sangat
mengagetkan Ustaz. Bagi sebagian orang yang melakukan puasa, ada sebagian pembicara Ustaz yang menyampaikan bahwa ada orang yang berpuasa, ini mengutip dari riwayat juga Ustaz, sholat di malam hari, berpuasa di siang hari, bersedekah, namun dia mengatakan kepada Nabi, tetangga saya beribadah sangat banyak, hanya saja dia menyakiti tetangganya Ustaz. Nah, kata Nabi, tidak ada kebaikan padanya. Hiya finnar. Apakah menurut Ustaz hadis ini? Ya, jadi hadis ini mendukung apa yang tadi kita sampaikan, apa yang menjadi kesimpulan kita bahwa orang ketika melakukan sebuah ibadah dan memenuhi persyaratan untuk sah seperti puasa, sholat dan yang lain, maka dia tidak punya tanggung jawab dari sisi amalan tersebut, sudah gugur, tidak diminta dan tidak dituntut di sisi Allah karena sudah melakukannya. Beda dengan orang yang memang belum melakukan. Tapi ketika seorang yang sholat atau puasa dia tidak baik perilakunya dengan tetangga, tidak baik tutur katanya, kemudian misalnya juga tidak menjaga hak-hak tetangga, hak saudara, hak orang tua, maka tentu ini punya tanggung jawabnya tetap di sisi Allah. Artinya dia tetap di sisi Allah akan dimintai pertanggungjawaban. Mengapa tidak melakukan kewajiban terhadap tetangga, mengapa tidak menjaga hak-hak tetangga dan seterusnya. Dan artinya itu tidak kemudian otomatis orang yang puasa atau sholat berarti yang lain-lainnya kemudian dianggap selesai dan diabaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, ini di bulan Ramadan yang penuh dengan berbagai hidangan-hidangan ilahi Ustaz, bahwa dilipat gandakan seluruh amalan-amalan, diampuni semua dosa-dosa. Ini bahkan ada perkataan atau riwayat Ustaz, bahwa pintu surga akan dibuka, pintu neraka akan ditutup, dan setan-setan dibelenggu Ustaz. Nah, ini terkait dengan hal ini, di tengah masyarakat atau di sekitar kita ini masih banyak, bahkan di berita-berita bermunculan bahwa ternyata masih ada banyak pencurian, masih banyak Ustaz. Artinya setan-setan masih berkeliaran Ustaz. Bagaimana tanggapannya Ustaz? Iya, ada beberapa penjelasan para ulama tentang apa yang dimaksudkan dengan setan dibelenggu, pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup. Sebagian penjelasan menyebutkan itu adalah boleh dikatakan metafora, bukan berarti yang sesungguhnya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ingin menggambarkan bahwa atmosfer di bulan suci Ramadan ini sangat baik, atmosfer yang mendukung kepada kebaikan, dan sebaliknya adalah atmosfer yang jauh daripada segala keburukan. Artinya seharusnya manusia adalah memanfaatkan waktu yang baik ini, atmosfer yang baik ini untuk berbagai kebaikan. Dan itu juga perlu dipahami bahwa banyak orang yang berpikirnya itu sangat matematis, sangat eksak gitu ya. Jadi menganggap teori sosial itu sama dengan teori matematika, teori dalam katakan fisika, kimia. Padahal teori sosial yang boleh jadi adalah diambil dari seperti hadis ataupun ayat, itu tidak selamanya adalah berada pada kondisi konstan. Tidak sama dengan 2 tambah 2 sama dengan 4. Tapi teori sosial itu masih dipengaruhi oleh banyak faktor yang boleh jadi jawabannya adalah berbeda-beda. Maka ketika disebut bahwa pintu surga ditutup, pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka, kemudian setan dibelenggu, itu kemudian otomatis tidak ada maksiat. Itu artinya kita berpikir eksak, berpikir matematis seperti 2 tambah 2 sama dengan 4 dan selamanya begitu. Tidak.
itu adalah sangat dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor yang mempengaruhi adalah bahwa di dalam hal-hal yang berhubungan dengan sosial itu, usaha daripada setiap individu adalah punya peran yang sangat penting. Artinya hadis itu ingin mengatakan, wahai manusia, saat ini atmosfernya adalah mendukung. Makanya kalian berlakulah yang baik, tinggalkan kejelekan, manfaatkan atmosfer yang baik ini. Begitu maksudnya. Artinya usaha manusia itu adalah sangat-sangat diperlukan. Karena itu misalnya saya memahami hadis Nabi khususnya yang berkenaan dengan ini pada khutbah Rasulullah di bulan Sya'ban itu, ada poin yang menurut saya perlu digarisbawahi, di mana Nabi bersabda sesuai dengan hadis itu bahwa pintu sorga dibuka untuk kalian di bulan ini, dan mintalah kepada Allah supaya tidak ditutup kembali untuk kalian. Pintu neraka ditutup dan mintalah kepada Allah supaya tidak dibuka lagi untuk kalian. Ini artinya apa? Mintalah itu artinya usaha kita manusia dengan doa, dan tentu doa juga tidak cukup, karena doa itu sekaligus bagian daripada usaha yang tak terpisahkan. Artinya Nabi ingin mengatakan kepada kita bahwa kalian dari sejak bulan Ramadan kali ini selalulah berbuat baik. Meminta kepada Allah supaya tidak dibuka lagi neraka itu artinya kita berusaha untuk tidak melakukan dosa dan maksiat. Meminta supaya pintu surga dibuka untuk kita terus artinya kita berusaha untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang menghantarkan kita ke surga. Artinya kita menanamkan pada diri kita bahwa ayo kita tekad, ayo kita semangat, ayo kita tinggalkan yang buruk dan melakukan yang baik. Baik Ustaz, artinya bahwa bagi orang-orang yang memantaskan diri, bagi orang yang berusaha bertekad kuat, memang pintu surga itu sangat luas Ustaz. Betul. Ya. Pintu ampunan itu sangat-sangat luas. Ya. Hanya saja bagi orang yang mungkin belum berkesempatan untuk mau mengubah diri, untuk berusaha meninggalkan maksiat. Artinya mau seluas apapun mungkin rahmat itu, pintu surga itu mungkin juga terbuka hanya begitu saja Ustaz. Betul, jadi peran manusia mau memanfaatkan atau tidak itu sangat penting. Betul. Makanya dalam khutbah itu juga disebut oleh Nabi, fa innasyaqiyya, orang yang celaka, orang yang tidak mendapatkan ampunan. Artinya dia tidak berusaha untuk mendapatkan ampunan. Dan terakhir juga menurut saya penting untuk dipahami bahwa yang mengarah kepada perbuatan jelek dan dosa itu tidak hanya iblis atau yang disebut setan yang sedang dibelenggu, tapi ada sifat-sifat buruk yang ada pada diri manusia, karakter-karakter buruk yang ada pada diri manusia itu juga mengarahkan kepada kejelekan, itu mengarahkan kepada dosa dan maksiat, kecenderungan-kecenderungan. Karena itulah puasa adalah sebenarnya juga upaya untuk membelenggu, upaya untuk kemudian mengarahkan kecenderungan ini tidak hanya selalu kepada keburukan tapi juga kepada kebaikan. Jadi semua orang punya potensi itu saja. Betul. Potensi apakah kebaikan atau keburukan. Betul. Falhamaha fujuraha wa taqwaha. Falhamaha fujuraha wa taqwaha. Cuman atmosfernya membantu saat ini untuk kemudian lebih kuat kepada kebaikan. Baik, Ustaz. Alhamdulillah Ustaz, terima kasih atas pencerahannya. Sedikit atau banyaknya insya Allah sudah terjawab Ustaz. Nah, para pemirsa yang budiman, alhamdulillah bagi kita yang sudah melaksanakan kewajiban puasa, sudah mau berusaha untuk menahan lapar, sudah mau berusaha untuk menahan haus, insya Allah di sisi Allah tetap ada nilainya. Betul Ustaz? Betul. Betul. Nah, tinggal kita bagaimana untuk memaksimalkan usaha kita, bahwa kalaupun kita berpuasa terus masih gibah, nanti gibahnya juga tetap akan dipertanggungjawabkan. Betul ya. Nah, semoga puasa yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh
Apakah hari ini masih belajar untuk menahan lapar atau menahan haus? Insya Allah semoga kita berjuang atau berusaha untuk naik ke level selanjutnya, yakni untuk menahan segala hal, baik itu sifat-sifat buruk berupa ghibah, marah, dengki, memfitnah maupun yang lainnya, kita juga bisa tinggalkan. Baik, terima kasih sekali lagi Ustaz. Semoga ibadah antum, amal-amalan antum diterima di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.